Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkesempatan diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini melalui Zoom meeting. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita doakan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan 1 Ibu Maisrilana SPD MP AT01 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai masalah umum dan masalah penelitian bagian kedua. Dengan kelompok 1, Muhenda Hafid sebagai penyaji 1, saya sendiri Aisyah Anggraini sebagai moderator dan juga penyaji 2, Intan Aulia Rahmi sebagai penyaji 3, Kurnia Wahyu Saputri sebagai penyaji 4, dan Saudara Gilang Ramzil Huda sebagai penyaji 5. Materi pertama terkait identifikasi masalah akan disampaikan oleh Saudara Muhenda Hafid. Kepada Hafid dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Jadi saya mengambil yang pertama yaitu mengenai identifikasi masalah. Saya mengambil dari 3 sumber yaitu menurut Netua Mojo tahun 2010, Kasiram 2008, dan Sugiono tahun 2012. Jadi kesimpulannya ialah identifikasi masalah merupakan langkah awal yang paling penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Sekian dari saya. Lanjut contoh ya. Masih contoh, Fit. Oke, selanjutnya yaitu contoh identifikasi masalah. Sebagai contoh ialah ketika kita mengamati anak-anak bermain di pasir di halaman sekolah, kita mengamati mereka muncul ide tentang tingkat intelijensi ataupun kemampuan berpikir anak yang berbeda-beda. Beberapa anak sekilas terlihat lebih cerdas daripada anak lainnya, misalnya ketika membangun istana pasir. Rasa penasaran kita menuju pada keinginan untuk melakukan penelitian tentang tingkat intelijensi anak yang berbeda-beda kecerdasan. Kepintaran atau intelijensi yang kita amati berbeda-beda. Ini adalah salah satu masalah yang ingin diteliti. Proses identifikasi masalah tentang kecerdasan anak sebagaimana disampaikan di awal adalah proses pendefinisian tentang kecerdasan anak itu sendiri. Dengan kata lain, kita harus mendefinisikan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan bagaimana kecerdasan tersebut bisa diukur untuk penelitian. Sekian dari saya kembalikan kepada Rata. Terima kasih kepada Saudara Hafid yang telah menyampaikan materi terkait identifikasi masalah beserta contohnya. Materi kedua yakni mengenai ruang lingkup masalah penelitian yang akan disampaikan oleh saya. Ruang lingkup masalah dari beberapa pengertian ruang lingkup masalah yang disampaikan oleh Anggora 2007, Yaumi 2016, dan juga Anggito 2018, maka disimpulkan bahwa ruang lingkup masalah penelitian yaitu suatu masalah yang dibahas untuk penelitian agar dapat terarah dan fokus terhadap tujuan si peneliti. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan materi rumusan masalah penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah penelitian. Di sini kami mengambil 3 rujukan. Yang pertama dari Mahdiyah tahun 2016, Sugiono tahun 2011, dan Pariata tahun 1981. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwasannya rumusan masalah merupakan suatu masalah yang akan diselesaikan melalui penelitian atau suatu percobaan sehingga kita menemukan hasil yang diharapkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Intan yang telah menyampaikan materi terkait rumusan masalah penelitian. Selanjutnya materi mengenai pentingnya rumusan masalah penelitian akan disampaikan oleh Saudari Kurnia. Kepada Kurnia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya rumusan masalah penelitian. Di mana di sini kami mengambil sumber dari Mahdia tahun 2016 bahwa penentuan perumusan masalah itu sangat penting dilakukan dan memiliki fungsi untuk menetapkan yang pertama langkah awal. Langkah awal yaitu untuk mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi dan operalisasi dan desain penelitian. Yang kedua ada prediksi keberhasilan penelitian. Yang ketiga memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Dan yang keempat menilai orisinalitas studi versus plagiarisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Kurnia yang telah menyampaikan materi pentingnya rumusan masalah penelitian. Kemudian selanjutnya materi mengenai bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian menurut Mahdia tahun 2016. Yang pertama, yaitu rumusan masalah deskriptif, di mana suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Peneliti hanya menjabarkan atau mendeskripsikan data hasil penelitian, bisa dengan bantuan tabel dan diagram ataupun grafik, sehingga hasil temuan tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan komparasi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Yang terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif, di mana rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah di mana penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi identifikasi masalah pada hari ini. Kemudian saya serahkan kepada forum. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi saya tanyakan kepada forum, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan, saran, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Baiklah, kita cukupkan diskusi kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 1 undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.